Perkenalkan, nama saya Yohandi Terawan Putra dengan NIM 2021 1434889. Saya dari kelas 3M. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran dengan dua subtema. Yang pertama, konsep dasar belajar, dan yang kedua, konsep dasar pembelajaran. Untuk pengertian belajar, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Reber mendefinisikan belajar dalam 3 pengertian. Pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan reaksi yang relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dalam kemampuan berkreasi yang relatif permanen atau menetap karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Selanjutnya di sini ada 6 ciri-ciri perilaku belajar. Yang pertama, perubahan tingkah laku terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan bersifat kontinu atau fungsional. Yang ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Dan yang keempat, perubahan bersifat permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar. Dan yang terakhir atau yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu 1. Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Contoh, faktor jasmani, faktor kesehatan dan cacat tubuh. Dan faktor psikologi, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan lain-lain. Dan faktor yang mempengaruhi belajar yang kedua, yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar individu. Contohnya faktor keluarga, bagaimana cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan lain-lain. Faktor selanjutnya faktor sekolah, metode mengajar, relasi antar guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya di faktor masyarakat. Faktor masyarakat itu tergantung dengan kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, media massa, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah perpaduan dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara pengajar itu sendiri dengan si belajar. 4 kategori kondisi motivasi yang harus diperhatikan guru agar proses pembelajaran dilakukan menarik, bermakna, dan memberi tantangan pada siswa. Di sini ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode latihan. Kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode karya wisata. Yang keempat, metode demonstrasi. Yang kelima, metode sosiodrama. Yang keenam, metode bermain. Yang ketujuh, metode diskusi. Yang kedelapan, metode pemberian tugas dan relasi. Yang kesembilan, metode eksperimen. Yang ke-10, metode proyek. Dari beberapa yang telah saya jelaskan tadi mengenai belajar dan pembelajaran, dapat saya simpulkan setiap orang, baik disadari maupun tidak, selalu melaksanakan kegiatan belajar. Kegiatan harian yang dimulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali akan selalu diwarnai oleh kegiatan belajar. Seseorang yang tiba-tiba melihat petani sedang mencangkul di sawah, misalnya, kemudian dia melihat otaknya,
terlintas pikiran betapa beratnya kehidupan petani dalam menghasilkan bahan makanan, sehingga muncul perasaan menghargai hasil jerih payah petani. Ilustrasi ini telah menunjukkan adanya pengalaman belajar dan telah menghasilkan perubahan perilaku berupa tindakan menghargai karya petani pada diri orang tersebut. Mungkin itu saja materi mengenai belajar dan pembelajaran yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya terima kasih.